Suami terkejut menemukan ada sebuah kode QR di tubuh istrinya. Dengan rasa penasaran, ia pun memindainya dengan ponsel. Ternyata muncul sebuah video. Isinya adalah paket kursus bahasa Inggris eksklusif milik istrinya. Sekilas terlihat seperti layanan yang tidak wajar. Dan kata-kata tentang longjing sebelum hujan langsung menarik perhatiannya. Mengingat hanya sebuah sekolah biasa, namun bisa meraup keuntungan besar dalam setengah tahun. Suami pun mulai curiga istrinya berselingkuh. Dalam hati ia berniat menyelidiki sekolah itu secara langsung. Keesokan harinya ia diam-diam datang ke sekolah. Anehnya, sebagian besar yang hadir justru pria paruh-baya. Saat itu dua orang pria mendekati istrinya dengan tatapan menggoda. Mereka berkata sudah lama antre demi dirinya. Sedangkan sang istri merespons dengan wajah malu-malu. Mengatakan semua kelas malam ini sudah penuh. Suami jadi bingung. Kenapa istrinya bersikap seperti itu di belakangnya? Tak lama ia mendengar percakapan kedua pria tadi. Dan menyadari mereka seolah bukan datang untuk belajar bahasa Inggris, melainkan untuk minum teh longjing sebelum hujan. Melihat ekspresi puas mereka, lalu teringat di grup pribadi istrinya juga dijual teh ini. Suami semakin yakin, teh itu punya arti tersembunyi. Untuk memastikan apa sebenarnya yang dijual istrinya, ia pun langsung masuk ke area kantor. Tak disangka malah berpapasan dengan istrinya sendiri. Untung ia memakai masker, sehingga istrinya tak mengenalinya. Istrinya hanya menyuruh staf penerimaan membawa dia ikut kelas umum. Begitu masuk kelas, yang ia lihat hanyalah pelajaran bahasa Inggris biasa. Staf bahkan memberinya tablet, sambil bertanya mau minum apa. Suami langsung menanyakan apakah ada longjing sebelum hujan. Namun staf menjawab tidak ada. Suami pun tidak berpikir lebih jauh. Akhirnya ia duduk dan mengikuti kelas sampai selesai. Saat kelas berakhir, ia sempat penasaran dengan beberapa ruang kelas di pojok. Namun staf mengatakan itu khusus untuk anggota VIP. Sepulangnya ke rumah, suami tidak bisa tidur semalaman. Mengingat kejadian aneh di sekolah membuatnya gelisah. Hari berikutnya ia kembali lagi. Dan kali ini ia melihat istrinya berinteraksi mesra dengan pria lain. Barulah ia sadar ada sesuatu yang salah. Dengan alasan mendaftar kelas, ia kembali mendekati staf penerimaan kemarin. Tanpa sengaja ia mengetahui bahwa sekolah ini masih buka kelas bahasa hingga larut malam. Ia pun bertanya mengapa sampai tengah malam masih ada murid yang belajar. Namun staf balik bertanya, bukankah wajar jika sekolah bahasa ada murid belajar? Kemudian staf itu menunjukkan tembok kehormatan. Katanya semua guru sangat profesional. Ia bisa memilih siapa saja. Ketika ia hendak memilih istrinya, seorang guru lain tiba-tiba menyela, mengatakan ada yang memesan longjing sebelum hujan, dan istrinya harus melayani. Saat itu suami sadar, mungkin kemarin ia salah waktu memesan. Maka ia buru-buru mengatakan juga ingin memesan longjing sebelum hujan. Kali ini staf tidak menolak. Ia disuruh menunggu di tempat. Saat ia merasa akhirnya mulai paham aturan tersembunyi, ia melihat istrinya berjalan menuju ruang privat. Dengan cepat ia pun mengejarnya. Namun baru sampai pintu, ia langsung dihadang oleh satpam. Suami berteriak bahwa ia adalah suami dari wanita itu. Namun satpam sama sekali tidak percaya. Karena ia terus berteriak. Satpam akhirnya menanyakan pada istrinya apakah ia mengenalnya. Tak disangka, istrinya malah berkata tidak mengenalnya. Akhirnya suami pun diusir keluar dari sekolah. Ia tak menyangka, hanya karena 6 bulan ia sakit dan beristirahat, istrinya bisa berubah sejauh itu. Namun mengingat sifat istrinya yang selalu konservatif, ia menduga mungkin sang istri sebenarnya dipaksa untuk menyelamatkannya. Ia menyeret kakinya yang pincang dan menerobos masuk lagi. Ia langsung menangkap tangan staf penerimaan, menanyakan apakah mereka menggunakan cara tertentu untuk memaksa istrinya bekerja di sini. Staf itu memasang wajah dingin, mengaku tidak paham apa yang ia maksud, bahkan mengancam akan memanggil polisi. Namun suami sama sekali tidak gentar. Ia malah menantang, kalau polisi datang, kita lihat siapa yang akan ditangkap duluan. Setelah itu ia melepaskan tangan staf dan bergegas menuju ruang